Perkenalkan, nama saya Felicia, NIM 1910417067, kelas C Pagi Manajemen. Di sini saya akan mencoba membahas satu produk kebersihan atau home care. Di sini saya memilih tentang satu produk, yaitu Supersol. Dan di sini kita akan masuk ke dalam penjelasannya. Media sosial dari produk Supersol yaitu yang pertama Instagramnya @supersol, YouTube-nya Supersol Indonesia, TikTok-nya #Supersol, Facebook-nya Supersol Home, website dari Supersol itu sendiri #wingscorp.com. Di sini saya akan menjelaskan profil singkat dari Supersol, yaitu Wings Group Indonesia, salah satu perusahaan FMCG terkemuka di Indonesia, melengkapi produk home care dengan berinovasi meluncurkan Supersol Karbol wangi eukaliptus, produk disinfektan atau pembersih yang mengandung antibakteri yang menjadi kunci keluarga untuk menjaga rumahnya tetap bersih dan terhindar dari kuman. Supersol itu sendiri diharapkan bisa menjadi solusi bagi keluarga dengan harga ekonomis serta memiliki banyak keunggulan dan manfaat dalam satu produk. Kedua, saya akan menjelaskan tentang kekuatan dari Supersol. Memiliki keunggulan seperti kandungan 3 kali antibakteri seperti benzalkonium klorida, vine oil, dan eucalyptus oil. Dan Supersol sendiri terbukti efektif membunuh kuman, bakteri, virus, dan telah diuji di laboratorium bahwa mampu membunuh bakteri E. coli dan S. aureus dengan 2 kali aroma kesegaran, yakni kesegaran dari aroma vine dan eucalyptus. Aroma segarnya membuat keluarga nyaman di rumah seharian, dan Supersol dapat digunakan untuk membersihkan, mengangkat noda, dan menghilangkan bau tidak sedap di banyak permukaan. Sedangkan kelemahan dari Supersol itu sendiri yaitu jumlah ekstrak yang dihasilkan sedikit, kehilangan komponen yang mudah menguap, waktu interaksi yang panjang, dan sisa pelarut yang bersifat toksik. Di sini ada gambar media sosial dari Supersol serta websitenya, dan kita bisa lihat sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman dan peluang dari media sosial atau website dari Supersol. Ancamannya sendiri, yang pertama, yaitu mencuri nama baik. Mencuri nama baik itu termasuk penipuan mengambil nama merek Supersol untuk melakukan tindakan yang merugikan. Penjahat kreatif sering mengeksploitasi nama-nama perusahaan besar untuk menjalankan penipuan media sosial. Dan bahkan, postingan oleh pelanggan yang tidak dikenal dapat menimbulkan banyak kerusakan jika pengguna lain mengambilnya. Yang kedua, perencanaan sangat penting. Masya Maksimova, wakil presiden di perusahaan pemantauan sosial Belarusia Avario, mengatakan, kunci manajemen reputasi online adalah menangani umpan balik negatif dengan cepat dan mencegahnya berubah menjadi krisis. Jadi sangatlah penting untuk membuat persiapan yang benar. Perencanaan sangat penting, kata Levagos, mitra rekanan di penyediaan layanan profesional Global A. Namun yang sama pentingnya adalah tidak bereaksi berlebihan. Dan yang ketiga, aktivitas karyawan. Jejaring sosial adalah tempat yang bagus untuk membangun kembali reputasi. Coba pikirkan bagaimana kita bisa menggunakan respon kita terhadap krisis untuk menunjukkan nilai-nilai perusahaan dari Supersol dan menunjukkan sisi manusiawinya.
Dan aktivitas karyawan adalah salah satu perangkat media sosial terbesar. Dan yang terakhir, fast forward and fast. Karena itu tantangan adalah mengelola bagaimana karyawan dari Supersoul menggunakan media sosial tanpa melanggar hak-hak mereka. Dan di situ kita tidak dapat memantau akun media sosial dari karyawan itu sendiri masuk ke wilayah yang secara etis dan tidak diperkenankan. Sebaliknya, Supersoul harus mengedukasi mereka tentang kata sandi dan hal-hal apa yang mereka posting. Penting juga untuk menjelaskan tentang bagaimana mereka harus merespon jika memang diharuskan, jika perusahaan sedang terlibat dalam krisis. Sedangkan peluang dari media sosial itu sendiri lebih untuk mempromosikan saja, karena media sosial adalah tempat atau platform yang tepat dan sempurna untuk berinteraksi secara langsung dengan customer. Dengan begitu, kita dapat menggunakan peluang bisnis media sosial untuk meningkatkan penjualan produk kita. Dan di sini saya ingin merekomendasikan terkait hal tersebut. Kita sebagai konsumen harus pintar dan bijak dalam memilih dan menentukan satu produk. Dan kebiasaan kita juga di era sekarang banyak minta rekomendasi pada orang lain, khususnya teman, sebelum melakukan pembelian suatu produk. Sebaiknya sebelum membeli satu produk, lebih baik cari tahu terlebih dahulu apa keunggulan dan kelemahan dari produk tersebut. Di sini ada gambar atau screenshot dari media sosial dan website dari Supersoul. Bisa dilihat sendiri, ini media sosial dan websitenya. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang produk home care atau produk kebersihan. Dan di sini saya memilih tentang produk Supersoul. Biarlah lewat penjelasan saya, kita bisa lebih bijak untuk memilih produk kebersihan lainnya. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih.